saya buka dengan salam dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi nanti wabarakatuh. soalnya nanti menghitung lambda flavonoid. Ya, lambda flavonoid itu ada dua pita. Pita sinamoil, asam sinamat ya, sinamoil, dan ini pita benzoil. Ada dua pita. Pita satu yaitu pita sinamoil, dan ini adalah pita benzoil. Ya, yang kemarin benzoil. Yang ini sinamoil. Nah, nanti kalau ditambah reaksi geser, ini ada bisa bergeser secara batokromik atau isokromik. Ya, ini saya berikan awal supaya nanti kamu benar-benar mendengarkan kuliahnya, oke? Oke, Bu. Ya, jadi saya ulangi bagi yang baru bergabung, ini model soal nanti yang akan Anda kerjakan, yaitu menghitung lambda flavonoid. Ada dua pita, yaitu pita yang pertama, pita 1, ini pita sinamoil. Ya, yang pertama pita sinamoil, dan yang kedua adalah pita benzoil. Nah, apabila ditambah bereaksi geser, maka dia akan berubah menjadi batokromik atau hidrokromik. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita mulai. Ya, sekarang kita mulai bagaimana menghitung UV pada flavonoid. Jadi flavonoid itu adalah senyawa organik bahan alam dengan rumus umum C6. C6 ini benzen ya, C6, C3, C6 ya. C6, C3, C6. Ini adalah disebut sebagai flavonoid. Nah, dari biosintesisnya, maaf Bu, layarnya nggak kelihatan. Slide-nya nggak kelihatan. Belum bisa kelihatan. Sudah kelihatan? Ya. Ampun Bu. Ya. Sudah, Bu Prat. Ya, oke. Sekarang kita menghitung lambda maksimum UV flavonoid. UV flavonoid itu senyawa bahan alam terdiri dari C6 benzen, C3 dan C6. Nah, flavonoid itu berdasarkan biosintesisnya, dia berasal dari jalur sikimat, yang ini berasal dari jalur sikimat, yang ini berasal dari jalur malonat. Nah, ini adalah biosintesnya. Ya, jadi model-modelnya seperti ini. Ya, nanti kita akan menghitung golong-golongan flavonoid, ya, tritoflavon atau isoflavon atau flavonol. Nah, ini adalah senyawa-senyawa flavonoid. Nah, ini contoh yang berwarna yaitu antosianidin. Ini senyawa berwarna. Biasanya, ya karena dia berwarna, ini biasanya ada positif, ini tergantung pada pH. pH asam ke basa, ini warnanya juga akan berubah karena pergeseran elektron. Nah, sekarang bagaimana pengaruh gugus OH terhadap flavonoid? Ya, jadi kita harus belajar dulu. Ini flavonoid.
Ini disebut sebagai pita 1. Ya, pita 1 ini disebut sebagai pita sinamoil. Karena ini lebih panjang, maka lambdanya juga panjang. Ikatan rangkapnya lebih panjang dibandingkan dengan pita 2, yaitu pita benzoil. Ya, sinamoil ada tambahan 1 ikatan rangkap. Kalau ini kan hanya benzoil ya. Ini ada tambahan 1. Ya, jadi ini kalau ini benzoil tambah 1, jadi sinamoil atau sinamat, berasal dari asam sinamat. Pita 1 itu berkisar antara 300 sampai 550. Pita 2 yang lebih pendek yaitu berkisar antara 240 sampai 285. Ya. Jadi ini pita 1 yang merah yang panjang ini, yang 350 ini. Ya. Pita 2 ini yang pendek, yang tinggi. Ya, ini juga pita 2, ini pita 2, ini pita 2. Ini pita 1-nya merah, ini pita 2-nya merah. Ini pita 1-nya biru, ini pita 2-nya biru. Nah, apa pengaruh lambda max ya terhadap pergeseran kimia dari lambda max ini? Nah, adanya penambahan gugus OH pada cincin A, ini cincin A, ya A, B, C. Ya, dilihat dulu cincin A, ya diperhatikan cincin A itu yang paling kiri, terus lari ke atas B, kemudian C. Ya. Nah, jadi kalau ada gugus OH pada cincin A, ini ada gugus OH, ini ada gugus OH, maka pergeseran akan ke arah biru atau batokromik. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada OH di cincin A, cincin ini, A ini, maka akan bergeser ke arah batokromik. Kita lihat ini. Ya, kalau ini kan yang ini biru. Ya, biru. Bu Prat, maaf, itu teman-teman ada yang belum bisa join, Bu, di grup WhatsApp. Ya. Ya. Ini adalah spektrum yang ini tuh merah. Ya, tidak ada tambahan gugus. Apabila pada cincin ini ada gugus OH, maka lambda akan bergeser dari merah ini yang ke biru. Ya, pergeseran batokromik. Ya. Ya, jadi adanya gugus OH pada cincin A akan bergeser ke arah batokromik atau panjang gelombang yang lebih besar. Nah, juga ada gugus OH pada 5. Ini kan 5. Atau gugus hidroksi pada 4 aksen. Ini 4 aksen. 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen. Maka dia akan menggeser ke arah batokromik. Ya, jadi mula-mula ini tidak yang ini tidak ada gugusnya, maka dia seperti ini, yang merah ini. Begitu ada gugus, maka dia bergeser ke arah biru. Ya, paham ya? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini contohnya, kalau tidak ada gugusnya, maka dia 347. Ya. Sebentar ini. Oh, ini yang ini ya. Ini lain lagi, ini lain perbahasan lain. Nah,
Sekarang pengaruh metilasi dan astilasi. Apabila pada flavonol, jadi metilasi pada gugus 5, nomor 5 ini, atau nomor 4 aksen, atau pada 3, ini 1 tuh O ya, 1, 2, 3, 4, 5, pada 5, pada 3, dan 4 aksen dilakukan metilasi atau astilasi, maka bergeser ke arah hipsokromik, jadi lebih pendek. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini yang ini adalah quercetin. Yang A ini quercetin. Yang B ini adalah quercetin glikosida, jadi dilakukan metilasi. Yang C ini adalah 3, 7, 4 aksen, jadi ini astilasinya makin banyak. Nah, akan terjadi pergeseran hipsokromik, jadi ke arah biru, jadi lebih pendek. Mula-mula 370 menjadi 354. Ini menjadi 344. Ya. Ya. Jadi yang pita 1 akan bergeser ke hipokromi. Nah, berapa pergeserannya? Jadi ini ada pita 1 bergeser ke hipsokromik. Ingat ya, pita 1 saja. Jadi nanti kalau ada soal yang bergeser itu pita 2-nya, ini ratisnya sama, ini 254, 255, 254, ini sama. Jadi nanti yang ada soal yang bergeser hanya pada pita 1 kalau ada metilasi. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian kita lihat ini ada metilasi, ada juga astilasi. Maka ya, ini yang relatif bergeser yaitu ke arah hipsokromik. Nah, kalau dilakukan yang B, yang ini juga sebetulnya kalau ada astilasi yang pada gugus B, ini juga ada bergeser tapi sedikit. Ya. Tapi yang utama di sini adalah yang pita 1 atau yang A. Oke, berarti yang benzoil. Apabila ada penambahan NaOMe atau NaOH, maka bergeser ke batokromik. Ya. Nah, kalau dilakukan pada pelarut ini ya, metanol dengan NaOMe atau NaO dalam basa, maka bergeser ke arah batokromik pada pita 1. Terutama terhadap pada O4 aksen bebas. Ya, memberikan pergeseran batokromik. Nah, tetapi biasanya ini mengalami dekomposisi. Supaya tidak dekomposisi, maka biasanya penambahannya itu NaOH saja 2 mol. 2 molar dalam air. Jadi tidak terjadi dekomposisi. Kalau dengan pelarut gesernya itu adalah natrium asetat. Natrium asetat itu basa lemah. Maka biasanya mendeteksi adanya gugus 7 OH bebas. Nah,
biasanya bisa menentukan OH pada posisi 7 ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dia bergeser ke arah batokromik. Ya, bergeser ke arah batokromik. Kita lihat ya. Ini ke arah berapa bergesernya? Itu sekitar 5 sampai 20. Jadi nanti kalau ada soal, Anda terserah mau menambahkan reaksi yang ini menambah 5 atau menambah 20 atau 10 di tengahnya sini. Boleh 15, boleh 10. Nah, pengaruh penambahan reaksi geser natrium asetat dengan asam borohidrida, maka akan terjadi pergeseran ke arah batokromit pada pita 1 sebesar 12 sampai 30. Itu pada semua posisi kecuali pada O5 ini. Ya. Semua posisi, orto juga ada. Ya. Ini dengan asam borohidrid maka bergeser ke arah batokromit. OH orto ini, OH orto. Adanya OH orto maka bergeser ke arah batokromik. Nah, adanya ortohidroksi maka bergeser ke arah batokromik 5, 10 kalau OH-nya pada C6 ya, C6, 7 atau 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kan orto ini. Orto itu 12 sampai 30. Ya. Nah. Ya, ini. Nah, kalau diberi reaksi geser AlCl3, nah, ini ada mendeteksi gugus OH sama karbonil yang posisinya orto. Kalau OH dengan karbonil kan posisinya orto bertetangga. Ya, bisa digunakan untuk mendeteksi ini. Ya. Jadi kalau ada karbonil dan OH flavonol ini ya, bertetangga, maka bisa dideteksi. Ya. Kalau ini ya tidak tahan asam. Ya, tidak tahan asam, biasanya dia langsung balik. Dengan AlCl3 kemudian ada asam maka balik. Ya. Kalau nggak pakai AlCl3 maka nggak ada masalah. Ya. Tapi begitu ada AlCl3 maka ini biasanya balik. Nah, kecuali 3 sama 5 di sini tetap. Ya, 3 tetap tahan asam. Ya, dia tahan asam dengan reaksi geser AlCl3. Nah, adanya ortosi pada cincin B maka geser ke arah hipsokromik sekitar 40 pada kalau ada nah ya jadi kalau tambah HCl ya, maka dia akan bergeser ke arah batokromik pada pita 1 dalam metanol yaitu sekitar 35 sampai 55. Ini menunjukkan ada 5 OH flavon atau 3 OH flavonol yang tersubstitusi. Ya, ini ada 5 OH
Nah, kalau kita bagian reaksi geser, ya, Na-asetat juga batu kromik, Na-asetat asam kromik terjadi OH. Nah, kalau pita 1 ini berdasarkan eksperimen, ini bergeser sekian, pergeserannya 1 sekian, pita 2 sekian. Nama flavonolnya seperti ini. Ya, flavonnya itu ada nama-nama flavon. Ya, nanti Anda cek kembali. Ini pita A, pita B, pita C. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi nanti Anda latihan ini. Terlihat? Terlihat? Halo? Belum, Bu. Belum terlihat. Belum, Bu. Alhamdulillah. Ini pas aku enggak. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini di foto, di shoot. Iya. Ayo di sutra. Ya. Sudah. Jadi Anda nanti menghitung pita 1 ini. Ya. Ini pita 1. Mohon di-mute ya itu suaranya. Nah, terserah Anda nambahnya tadi, boleh yang nambah yang ujung pinggir kecil atau yang besar atau yang di tengah. Kalau tambah L3 bagaimana, berapa besarnya? Ya, 2 saja soalnya, dikumpulkan besok. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Ya. Ya. Ya, sekarang kita ada yang ditanyakan? Paham ya? Itu dikumpulkan jam berapa besok? Besok terakhir jam, ada Jumatan ya. Ya udah jam 5. Habis Jumat. Karena hari Sabtu ada yang masuk kimia organik, jadi biar nggak tempuk dengan temannya yang lain nanti. Jam 5 sore, Bu. Jam 5 sore terakhir besok. Ya, Bu. Hari ini kamu kerjakan, saya Ya, kira Bu. selesai sudah cukup ini. Cuma 2. Nggih, Bu. Oke? Paham ya? Oke. Ya. Paham, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan IR. Ya. Spektroskopi inframerah. Ya. Kemarin kita sudah belajar di daerah UV, yaitu pada 200 sampai 400. Sekarang ini di daerah IR, yaitu 2,5 lambdanya sampai 15
mikrometer, ya, bukan nanometer, ini mikro. Ya, mikrometer scale, panjang gelombangnya lebih besar, ya. Panjang gelombangnya lebih besar. Nah, apa yang terjadi kalau senyawa organik itu disinari dengan inframerah? Kalau kemarin disinari UV, maka elektron bagaimana kalau disinari UV? Eksitasi. Tereksitasi. Nah, kalau disinari inframerah, maka akan terjadi vibrasi. Vibrasi itu getaran. Ya. Nah, kalau UV terjadi transisi elektronik, ya, terjadi eksitasi, transisi elektronik. Maka pada infrared maka terjadi vibrasi. Ya. Nah, hubungan bagaimana vibrasi, ya, nu bilangan gelombang dengan lambda. Jadi bilangan gelombang itu kebalikannya lambda, seperlambda. Ya. Kalau tadi bilangan jadi gini, nu bilangan gelombang itu seperlambda. Nah, kalau biasanya kita menghitungkan lambda, maka untuk IR kita menggunakan satuannya itu nu, ya, nu. Jadi ada garisnya, seperlambda. Jadi sentimeter min 1 dalam sentimeter. Nah, jadi kalau ini ada senyawa organik, ya, sampel organik, disinari infrared, sampel organik di sini harus transparan, bening, ya, harus bening. Nah, maka akan terjadi diabsorpsi, maka akan terjadi vibrasi. Nah, vibrasi maka bentuknya seperti ini. Ya. Kalau UV tadi itu puncak-puncak, maka pada IR ini pita absorpsi ini dikatakan sebagai band atau pita, ya, bukan puncak tapi pita. Kalau puncak UV atau ini kan ke atas, ya, puncak, peak, maka ini namanya band. Nah, untuk IR ini energi akan diabsorpsi maka menghasilkan getaran, ya, vibrasi yang sangat cepat. Nah, vibrasi ini sangat karakteristik untuk setiap gugus fungsi. Oleh karena itu, setiap gugus fungsi mempunyai karakteristik atau beda-beda vibrasi, beda-beda getaran. Oleh karena itu, IR digunakan untuk menentukan gugus fungsi. Nah, ini kalau tadi nu bilangan gelombang itu seperlambda, ya, dalam sentimeter. Jadi kalau tadi kan lambda itu pada IR itu kan pada 2,5 sampai 15. Ingat, ya, ini kita lihat. Ya, 2,5 mikrometer. Ya, 2,5 mikrometer. Ya, jadi kalau dijadikan nu, ya, dalam nu dalam sentimeter min 1, maka 10.000 per nu. 10.000 dibagi lambda tadi 2,5 menjadi berapa? 10.000 dibagi. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. 10.000 dibagi 2,5 berapa? 10 dibagi 2,5 berapa? 400, Bu. 4. 4. Hah? 10.000 dibagi 2,5. 10 dibagi 2, 4. Jadi 4.000. 4.000. Ya. 4.000. Jadi bilangan gelombangnya itu
berkisar antara 4.000 dan sampai 660 ya. Jadi kalau 10.000 dibagi 2,5 4.000, 10.000 dibagi 15 itu sekitar 660. Jadi IR ini letaknya 2,5 sampai 15 mikrometer atau 4.000 sampai 660 cm min 1. Nah, ini kalau senyawa organik, jadi ini suatu gugus fungsi, kalau disinari akan terjadi vibrasi. Ini namanya vibrasi. Sama dengan rumus hukum Hooke, ya, terjadi vibrasi. Nah, senyawa organik kalau disinari ada macam-macam vibrasi. Ada vibrasi simetris. Ya, simetris dia bergerak secara simetris. Kalau ke atas semua, ke atas bawah ini simetris. Ini adalah vibrasi yang asimetris. Ya, ada vibrasi simetris, ini asimetris. Nah, vibrasi simetris dan asimetris ini disebut vibrasi bending, vibrasi stretching. Ya, vibrasi stretching. Ini vibrasi stretch. Ya, kalau vibrasi yang tekuk, stretching itu ulur, ya, yang tekuk ini ada 4 macam, yaitu scissoring. Scissor itu gunting, ya, menggunting ke dalam, ini modelnya ke dalam. Dan ini rocking, rocking ini ke dalam, masih di dalam. Nah, ini out plane, ini sudah bidang, ya, ini satu bidang. Kalau Anda ya, kalau twist, ya, twist ini melengkung, ya, ini di luar bidang. Jadi ada 2 macam vibrasi stretching atau vibrasi ulur, yaitu stretching asimetris dan stretching simetris. Vibrasi bending ada 4 macam, soaring, rocking, dan wagging. Nah, jadi ini adalah model vibrasi. Ya, ini model vibrasi. Jadi kalau senyawa organik disinari, ya, maka akan terjadi vibrasi. Vibrasi atau getaran. Getaran bisa stretching atau ulur, atau juga bisa bending atau tekuk. Nah, ini adalah vibrasi. Stretching itu ulur, di sini ulur, ke lurus. Ya, kalau ini bending itu tekuk, ya, tekuk. Nah, berapa vibrasinya gugus fungsi ini? Masing-masing karakteristik. Dia mempunyai vibrasi yang karakteristik. Misalnya, amina itu sekitar 3.300 sampai 3.500. Alkohol 3.500 sampai 3.600. Jadi setiap gugus fungsi itu mempunyai vibrasi sendiri-sendiri, mempunyai frekuensi atau nu, bilangan gelombang. Ini bilangan gelombang dalam sentimeter min 1. Contoh lain, ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 beda vibrasinya. Ikatan rangkap 2 itu vibrasinya lebih rendah daripada ikatan rangkap 3. Ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ikatan rangkap 2 karbonil itu 100.600. Ya. Jadi kenapa kok enggak kalau UV dalam bilangan gelombang,
Kalau IR kok kenapa tidak dalam bilangan gelombang? Boleh Anda bilangan gelombang, tapi menghafalkannya susah. Karena 2,5 mikro sama 15 nanti koma-komanya banyak. Oleh karena itu dalam bentuk bilangan gelombang. Sentimeter min 1 supaya nanti Anda bisa menghafal dengan ribuan itu mudah diingat. Kalau antara 2,5 sampai 15 itu sangat susah diingat. Komanya susah. Oleh karena itu, dalam bentuk bilangan gelombang. Ya. Paham? Nah, ini adalah vibrasi stretching. Ulur, vibrasi ulur. Bending itu vibrasi tekuk. Ya. Tidak semua itu senyawa organik itu bisa aktif, bisa terlihat, ya. Ada IR yang tidak aktif, ya. Nanti kita bicarakan. Ini adalah ya panjang gelombang. Kalau bilangan gelombang itu antara 2,5 yang di atas itu panjang gelombang sampai 15. Nah ini nanti kalau Anda menghafal ini kecil-kecil 45,5, 6,1 itu terlalu berat. Oleh karena itu dalam bentuk bilangan gelombang mulai 4.000 sampai 650. Kalau mengingat 2.000, 2.500, 3.000, 1.800 ini akan lebih mudah. Ya, paham enggak ini sampai sini? Paham? Paham. Paham ya. Jadi untuk IR tidak dalam bentuk panjang gelombang karena mengingatnya susah. Antara 2,5 sampai 15, tapi dalam bentuk bilangan gelombang bukan panjang gelombang, yaitu antara 4.000 sampai 650. Nah, bagaimana menghitung gelombang? Menghitung bilangan gelombang masing-masing gugus fungsi itu mengikuti hukum Hooke. Jadi Hooke's law, mengikuti hukum Hooke. Ya, katakanlah ini adalah molekul dari O, ini molekul C, atau yang kecil dulu, ini molekul C dan H. Ini ada M1 molekul C, M2 dengan H, molekul H. Maka kalau disinari akan terjadi vibrasi. Nah, berapa bilangan gelombangnya? Nah, maka bilangan gelombangnya sini mengikuti hukum Hooke atau osilator harmoni. Anda sudah pernah dapat di kimia dasar. Jadi menghitung hukum Hooke suatu molekul, maka rumusnya seperti ini. Bilangan sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat belum? PPT-nya sudah terlihat? Belum Bu, masih di WinRAR. Masih. Ya, Winrar. Sudah. Pun. Sudah ya. Nah, bagaimana menghitung bilangan gelombang? Menghitung bilangan gelombang itu menurut hukum Hooke yaitu 1/2 pi C akar K per mu. Mu di sini adalah massa reduksi. K di sini adalah konstanta gaya ikat. Nah, gaya ikat antara ikatan rangkap 3, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 1 tidak sama, beda. Ya, ikatan rangkap 3, gaya ikatnya 3 kali ikatan rangkap 1. Ikatan rangkap 2, gaya ikatnya 2 kali ikatan rangkap 1. Ya. Mu ini adalah massa reduksi. C adalah kecepatan cahaya. Ya. Nah,
Kalau kita lihat di sini, berapa besarnya K? K itu besarnya 5 kali 10 pangkat 5 gram per detik kuadrat. Ya. Nah, sekarang ikatan 2 berapa? Ikatan ganda 2 atau rangkap 2 itu 2 kalinya. Berarti 10. Ikatan ganda 3 kalinya berarti 15. Nah, sekarang bagaimana menghitung? Contoh di sini, bagaimana menghitung vibrasi ulur antara C dan H? Nah, ini menghitung vibrasi atom C dan H. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana menghitung vibrasi ulur antara C dan H. Bentar. Ini C itu, bentar ini ya. Teorinya dulu ya, teorinya dulu. Jadi kalau tadi K itu adalah konstanta gaya ikat, kita lihat untuk C ikatan rangkap 3 itu sangat besar dibandingkan rangkap 2 dengan ikatan rangkap 1. Makin banyak ikatan rangkapnya, maka K itu makin besar. Kalau ikatan rangkap 1 atau ikatan tunggal ini 5 kali 10 pangkat 5, kalau rangkap 2 10 kali 10 pangkat 5, kalau ini 15, jadi 3 kalinya. Ini 5, ini 10, ini 15. Ya. Nah, kalau berdasarkan atom yang mengikat, misalkan CBr, C dengan H, ya. Kan Br itu nomor atomnya kan besar. Ya. Kalau ini bilangannya besar, K-nya itu tetap, maka kan dibagi besar maka menjadi lebih kecil. Makin besar nomor atomnya, maka mu-nya kecil, paham ya? Karena di sini masa hidupnya kan di bawah. Paham? Makin besar mu-nya besar, maka harga bilangan gelombangnya makin kecil. Paham ya? Insya Allah. Ya. Kalau ininya besar, itu makin banyak ikatan rangkapnya, ini makin besar. Ya, kalau mu-nya makin besar, maka bilangan gelombangnya makin kecil. Karena ini kan berbalik terbalik. Ya, karena masanya besar, maka frekuensi bilangan gelombang ini menjadi kecil. Ya. Bentar. Nah, Anda sudah praktikum, sudah melihat alatnya IR? Sudah. Tidak saya ulang ya. Tidak saya ulang. Ya. Nah, untuk senyawa-senyawa yang momen dipolnya 0, ya, momen dipolnya 0, itu tidak terlihat oleh IR atau IR inaktif. Jadi senyawa seperti ini, alkin ini, atau alken seperti ini, di atom, ini IR inaktif. Tidak bisa dilihat oleh
IR atau CO2 ya, yang mempunyai mu sama dengan 0 ya. Yang mempunyai mu sama dengan 0 itu infrared yang tak aktif, inaktif, tidak bisa menyerap infrared. Nah, kalau momen dipolnya besar seperti karbonil, maka dia absorpsinya juga besar. Karena ini momen dipolnya kan besar, sangat besar perbedaannya. Maka dia bentuk pitanya juga panjang, tajam. Ya, bentuk pitanya tajam. Nah, kita lihat, coba lihat kita contohnya. Nah, contohnya ya, contohnya pita. Nah, ini contohnya pita ya. Contoh pita, kalau karbonil itu nanti juga panjang seperti ini. Ya, tajam. Ya, kalau karena perbedaannya besar. Nah, sekarang bagaimana membedakan atau spektranya itu mengabsorpsi pada bilangan gelombang saja. Kita lihat ini ya. Kalau senyawa-senyawa dengan ikatan hidrogen OH atau NH itu di atas 3000. Ya, NH OH itu di atas 3000. CH sekitar 3000. Yang triple bond ya. Triple bond itu sekitar 2000. Ya, double bond 1600-an. Ya. Paling tidak Anda sedikit hafal ya. Yang ikatan rangkap itu punya ikatan hidrogen di atas 3000. Ya. Ikatan triple bond di atas 2000. Double bond di atas 1500. Ya, jadi ini yang ikatan hidrogen di atas 3000. Ya, triple bond sekitar 2000. Nah, double bond sekitar 1800. 1600, 1800. Ya. Nah, yang ini harus Anda hafal. Paling enggak hafal tapi ya supaya mempercepat mengerjakan. Tapi nanti open book ya, open book. Tidak close book. Paling nggak ada untuk mempercepat mengerjakan soal. Ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, sekarang membaca spektra. Ya. Membaca spektrum. Spektra itu lebih dari satu, spektrum itu satu. Membaca spektra. Contoh spektrum heksan. Ya, membaca spektrum heksan. Ini adalah rumus heksan. Ya. Heksan itu terdiri hanya gugus fungsi CH2 dan CH3 saja. Tidak ada gugus fungsi lain. Hanya CH2, CH3. Di mana CH2? CH2 itu terletak di sekitar 2800. Ya, ini 2800. Supaya hafal. Ya, CH2 2800. CH3 2900. Kelihatan nggak itu? Iya, Pitanya ujungnya kelihatan? Ya. Ya. Jadi CH2 itu mempunyai pita pada 2800. Pita apa? Pita vibrasi stretching. Ya, vibrasi stretching dari CH2. CH2 stretching 2800.
CH dari CH3 stretching itu 2.900. Nah, dia juga punya bending. CH dari CH2 bending 1.400. CH dari CH3 bending 1.380. Ini 1.140 atau 1.160 sekitar itu. Ya. Jadi CH2 itu punya dua macam vibrasi, yaitu vibrasi stretching atau ulur pada 2.800 sekian dan vibrasi tekuk 1.400 sekian. Itu CH2. Ini CH2, milik CH2. CH3 punya CH3 pada CH3 stretching itu 29 dan stretching dan bending itu 1.300. Bu, maaf mau tanya Bu Fran. Halo. Hostnya Anissa, Bang. Loh, Bupret keluar, Tare. Bu, gara-gara Nisa semuanya. Salat paling tuh. Aku ada takut anjir. Rasta iki lho, kan berarti adan ta. Iya, rasa Iya, iki. lah makanya aku mandek price hand itu loh. Aku makanya price hand. Loh, Wes, menang. Ngawur kontak. Mama, Mama,
Bagaimana? Paham? Diulang. Saya ingin Halo? tanya, iya. Ya. Saya ingin tanya yang CH stretching itu pada CH3 lebih kecil ya Bu daripada lebih besar daripada yang CH2 ya Bu. Jadi yang CH Ya. stretching tadi Pending. yang iya yang 2.900 sedangkan CH2 yang 2.800. Tapi pada CH banding Ya. CH banding Pendingnya kebalik. oh gitu ya. Pendingnya dibalik. Ya Bu, terima kasih. Lebih ya, pendingnya dibalik. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi, Anda punya butana, Anda punya pentana, Anda punya nonana, spektranya persis seperti ini. Paham ya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Jadi tidak seperti NMR. Kalau IR itu hanya gugus fungsi. Jadi kalau ini Anda punya butana, Anda punya propana, punya etana, punya nonanya, punya dekanya, Anda lurus sama. Paham ya? Halo? Iya, Bu. Masih mendengar suara saya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Jadi ini dilihat CH itu 1465. 3 bending itu 1375. Ya, yang bending ya. Nah ini bentuknya ya. Bentuk scissoring, tapi tidak usah kamu hafal, ini paling tidak kamu harus tahu. Jadi bentuk yang bendingnya itu 1465, modelnya bentuknya seperti, jadi vibrasinya modelnya seperti ini. Ya, dia scissor itu kan seperti gunting, menggunting. Masih pada bidang. Yang ini keluar bidang. Nah, tapi kalau alkananya bercabang, beda lagi. Ya, alkana bercabang itu beda lagi. Ya, kita lihat, misalnya seperti ini. Ya, isopropil,
butil atau tersier butil. Maka beda dengan yang rantai lurus tadi. Karena dia bercabang, ada CH3-nya 2 tersier butil, maka puncak. Tadi kan metilnya 1, karena dia rantainya lurus. Nah, karena ini bercabang 2, CH3 punya 2, yaitu 1375 dan 1460. Nah, CH2-nya tetap, dia punya 1. Karena di sini iso kan 2 CH3. Jadi CH3-nya ada 2. Nah, ini kadang-kadang overlap, tidak ada. Paham ya? Jadi kalau ada isopropil, isobutil, atau tersier butil, maka dia punya 2 puncak. Tapi kalau rantai lurus, ya lurus saja, CH2, CH3 hanya 1 puncak. Kita lihat puncaknya. Bentar, sorry. San ya. Ya, di sini nanti aja tanya nanti. Yang penting Anda tahu ini ya. Nah, ini kita lihat oktana. Nah, oktana sana kan juga sama. Ya. Karena memang hanya gugus fungsinya sama, CH2, CH3 saja. Tidak ada yang lain. Ya. Tetapi heksuna atau heksin atau heksuna, ikatan rangka A dari kata 3, ini beda. Ya, karena ada ikatan gugus fungsi yang lain. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Paham ya? Oktana ini juga sama, oktana, heksana ini sama. Tapi kedua ada heksuna, ini ada ikatan tambahan C triple bond. Ya. Nah, sekarang alkena, tadi alkana ya. Nah, di mana alkena? Nah, dia punya C double bond C. Halo? Halo? Iya, Bu. Ya. Alkena punya C double bond C dan C double bond H. Ya, paham ya? Nah, kalau tadi heksana kan ini 28, 29, 1300, 1400. Nah, kalau heksena ada ketambahan lagi gugus fungsi, yaitu C double bond CH itu pada 3100. Ini kelihatan nih. Dan C double bond C 1650 ini.
Ya. Kalau heksana tadi 28, 2850, 29, 30, kemudian 140, 1400 dan 1375 ya. Nah, alkena ada ketambahan C double bond H itu 3100 dan C double bond C itu 1650. Paham? Halo? Iya, Bu. Paham. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau heksen sekarang heksin atau heksuna. Heksuna itu terdiri dari CH2, CH3, dan ada triple bond. Ada ikatan rangka 3. Paham ya? CH2, CH3-nya tetap 2008, 2800, 2900. Bendingnya sama, yaitu 1000 berapa tadi? 1400. 400, 1300. 1300 milik CH3. Tambahan bond CH pada alkena itu 3010 atau 3400, 3040, 3080, 3000, pokoknya maksimum 3100. Nah, pada heksuna, alkuna, C triple bond H ini 3200. Nah, C triple bond H ini kalau tadi kan 1650, ini C triple bond C ini 2200. Halo? Iya, Bu. Ya, tahu bedanya ya? Saya ulang. Alkada, heksana. Halo? Ya, Heksana gugus fungsinya apa saja? Heksana? CH3 sama CH2, Bu. CH2 stretching di mana? Di 2800. Kita 2800, Bu. Ya. CH pada CH3 stretching di 2900. CH2 bending di 1400. CH2 stretching CH3 bending di mana? 1300. Ya. Sekarang heksena. Ada ketambahan apa tadi? C double bond. C double bond, Bu. Triple bond. C double bond C dan C double bond H. Ya. C double bond C dan C double bond H. C double bond H ini lihat. Ini pada 3100. Kadang-kadang ada 3050, 3080, 3020, piro-piro pokoknya sekitar itu. 3000 lebih. Ya. C double bond C ini 1000 berapa tadi? 1650. 1650. 650. Ya, 1650. Ya. Pada heksina ini agak
agak ke sana sedikit. 3.200 C triple bond CH. Ya, Bu. C triple bond ini 2.200. Nah, sekarang ada yang ditanyakan alkana, alkena, dan alkuna. Ada yang ditanyakan? Sembuyenya itu Bu, kalau misal alkana kan pakai transmitan, kalau alkuna dan alkena pakai absorbansi. Ya, kurang jelas. Halo? Ya Bu, Diulang. untuk yang Untuk alkana, yang alkana kan sembuyenya pakai transmitan. Nah, kenapa alkuna dan alkena itu pakai absorbansi? sebetulnya absorban dan transmitan kan sama toh? Masih ingat? Ya. Sama. Ya, Kebalikannya Bu. ya? Kebalikannya saja ya? Ya. Ya, sama Kebalikannya. saja. Sama. Ya, Jadi Bu. kita di sini absorban dan transmitan sebetulnya sama saja. Hanya saja di sini Anda mengamati, coba dilihat ini. Yang atas Ya. ada 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini 40. Ini adalah panjang gelom. Ya. 4.000, 3.000 bilangan gelom. Nah, absorbansi sebetulnya sama dengan transmitansi sama. Ya, sama saja. Serapan. Ya, serapannya. Ini pita serapan. Ya, kalau transmitan persen berapa persen? Jadi ada 3 macam. Kalau serapannya tinggi seperti ini C dengan H, serapannya ini bukan tinggi ya. Serapannya di sini ada 3 macam, sharp, medium, dan weak. Sharp itu tajam, ya. Medium itu sekitar 50% transmitansinya atau sekitar separuhnya ini 50%. Kalau weak itu hanya sekitar 25%. Yang kayak rambut ini 0%, ini jangan dipikirkan. Ya. Ya, Bu. Sementara ini paham ya? Ya, Bu. Ya. Jadi yang kayak rambut-rambut kecil ini tidak usah dipikirkan. Kita yang tadi kemudian medium dan sharp ini yang kita hitung, yang kita amati. Paham? Paham, Bu. Paham. Bagaimana lanjut? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Lanjut. Lanjut? Ya, Oke. Bu. Paham? Bu, ya lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Nah, untuk cis dan trans memang agak berbeda, tapi nanti kita kesana. Ya. Sekarang yang rantai lurus dan ikatan rangkap pada aromatis. Nah, pada aromatis kan ada ikatan rangkap terkonjugasi ya. Halo? Halo? Iya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Karena dia ikatan rangkap terkonjugasi, ya, maka ikatan rangkapnya CC itu menjadi lebih kecil. Kalau tadi ikatan rangkap double bond pada heksena itu berapa? 1000 berapa? Heksen? 1.600. 1.600. Nah, 1.650. Kita lihat pada aromatik. Karena dia terkonjugasi, maka dia lebih rendah. Ya, lebih rendah di sini. Ya, dia lebih rendah yaitu 1.500 sampai 1.600. Ada 2, kadang-kadang muncul 3, kadang-kadang muncul 2. Ya, paham ya?
Tetapi C double bond H tetap 1300. C double bond CH 3100 tetap sini. Yang beda yaitu C double bond C karena dia terkonjugasi. Paham? Ya, Bu. Ada lagi ciri khas lain, yaitu ada kombinasi band yang ini. Ada 4 band yang khusus ini. Ini namanya overtone. Kalau ada poni-poni 4 seperti ini, maka Anda langsung menulis struktur ada aromatis kombinasi band. Paham? Iya, Bu. Ya, jadi kalau ada poni-poni ini, iwir-iwir poni ini, 4 ini, Anda penentuan struktur langsung aja tulis aromatis. Pasti ada aromatis. Paham? Ya. Nah, oke. Habis ini selesai, Bu. Oke. Dilanjutkan, ada yang bertanya? Lanjut, Bu. Sudah. Ya, sudah. Beda ikatan rangkap dengan ikatan rangkap bensena. Ada bensen, mengerti? Ngerti, Bu. Bedanya di mana? Kalau ikatan rangkap dengan ikatan rangkap pada heksena dengan bensena bedanya di mana? Tidak Double bond C. lebih rendah. Tidak ada poninya. Yang kedua, Lebih rendah. double bondnya lebih rendah. Jumlahnya berapa? Kata pitanya berapa kalau aromatis? Apa? Ya? Enggak, Bu. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengenali karbonil? Kalau tadi mengenali alkana, alkena, dan alkuna. Kalau mengenali karbonil di mana? Nah, yang pertama kita ketahui yaitu karbonil keton. Karbonil keton itu pada 1715. Ya, 1715. Karbonil keton. Ya. Kalau aldehid itu lebih rendah. Kalau ester lebih panjang. Ya. Nah, terus bagaimana mengenali alkohol dan fenol? Nah, kita lihat di sini. Aldehid itu sekedar bentar ya, ini ada yang masih masuk. Ya. Alkana, alkena, alkuna, bensen sudah tahu. Sekarang alkohol di mana? Alkohol itu karena dia punya ikatan hidrogen, itu biasanya bentuknya pitanya melebar. Ya, broad, very broad. Tajam dan melebar. Di mana dia? Di 3500. Nah, ini kok nggak tajam, katanya tadi melebar. Ini peruncing ini karena dia konsentrasinya rendah. Kalau konsentrasinya rendah, maka dia free OH. Jadi ikatan hidrogennya dengan konsentrasi rendah, maka dia meruncing.
konsentrasinya cukup besar, maka bentuknya seperti ini, melebar, seperti asam. Ini asam, ini OH. OH ini melebar. Ada ikatan hidrogen, melebar seperti ini. Ya. Karbonil asam, itu sama dengan sekitar 1700. Ini karbonilnya. Ya. Paham? Paham ya? Iya. Bagaimana? Saya tarikan alkohol dulu ya. Iya, Bu. Nah, ini contoh alkohol. Alkohol kalau larutannya sangat encer, itu seperti ini yang paling kanan. Kecil. Dan jarang sekali kalau Anda nanti praktikum, alkohol mesti bentuknya seperti yang sebelah kiri atau yang tengah. Melebar bentuknya. Ini adalah alkohol. Sekitar 1300 sampai 1500. Ya. Kelihatan bagaimana alkohol? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. contohnya ini. Ya. Ya, ini contoh sikloheksanol. Ya, sikloheksanol. Nah, bentuk OH-nya seperti ini. Berdua. Om ngajar. Berdua. Kasih. Ya, jadi ini OH. OH, di sini OH itu 1300 sampai 1500. Jadi bentuknya broad. Ya. Dua sudah, ada CO. Di mana CO? CO itu 1100. Boleh 1070, 1060, 1100, 1110. Itu CO. Paham? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham. Ya. Jadi sekarang kita sudah mengenal alkana, alkena, alkuna, bensena, dan alkohol. Oke, ada yang ditanyakan dari 4 itu? Ada yang ditanyakan? Sementara? Belum ya? Oke. Oke, kita ketemu lagi hari Senin ya. Iya, Ya. Bu. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.